apa sih yang membuat Jogja itu sepopuler itu, Pak? Sebegitu menariknya untuk dikunjungi, Pak. Ambil dari kata nyaman juga. Oke. Tentram, terus harga sekarang mungkin tempat-tempat tertentu ada yang masih sangat-sangat terjangkau Sangat dibanding terjangkau. produk yang lain kan. Iya. Setuju. Jadi setuju. itu memang itu masuk semuanya gitu loh. Jadi Itu daya tarik. Itu daya tarik termasuk tempat-tempat wisata kan luar biasa di Jogja. Apa sih problemnya kenapa tingkat pariwisata segitu tapi nilai ekonominya nggak begitu baik di Yogyakarta? Jogja itu kan memang murah-murah banyak. Ya. Betul, murah Jadi banget. mungkin itu yang dikatakan di bawah standar. Tapi kalau seandainya dilihat nyatanya juga banyak, masih tetap semuanya nggak ada masalah. Nggak ada yang sampai mati karena kelaparan. Sebagai pengusaha melihat upah di Jogja ini sudah layakkah atau memang semestinya masih segini, Pak? Kalau dilihat dengan uang yang di-spend, yang Ya. dikeluarkan, saya kira mungkin cukup ya. Cuma posisinya kan pemerintah berusaha untuk bisa menaikkan posisinya ke sana. Pasti ya setiap tahun pasti ada perubahan-perubahan. Ya kita ngikutin aja posisinya. Oke, kembali lagi di The Traps, medianya rakyat jelata. Sekarang kita akan ngomongin mengenai pariwisata dan bisnisnya. Pariwisata di mana dulu nih? Di Jogja dong. Kita di Jogja ya, kan? oke. Kita di Jogja. Salah satunya. Jadi kalau kata orang-orang itu, Mbak, Hmm. Jogja itu katanya ngangenin. Jogja Ngangenin. itu romantis, gitu kan? Heeh. Jogja itu syahdu, gitu loh. Heeh. Mungkin narasi-narasi ini tuh yang bikin Jogja ini jadi rame. Rame. Nah, tahu nggak di tahun 2023 2023 wisatawan di Jogja itu ada berapa? aku sih bacanya 7 jutaan ya. 7 juta. 7 juta. Tahu nggak Oke. populasi kota Jogja itu ada berapa? Jogja itu kan nggak nyampe berapa ya angkanya? Berapa sekarang? 400.000. jadi orang di Jogjanya 400.000, wisatawannya 7 juta. Ya. Itu kebayang nggak sih? Yang itu membuat- 20 kali lipat. Ya, yang membuat setiap weekend Iya. Jogja itu macetnya luar biasa bioskop. Jogja macetnya luar biasa. Ah. Gitu kan. Kita orang Jogja kalau udah liburan gitu kan, wis malas metu. Ah, iya. Bener nggak? Ya. Ya toh, nek ra ono kebutuhan wis ning omah wae. Oke. Nah, gitu. Tapi ngomong-ngomong soal pariwisata, Bah. Bentar. Kali ini kita datangkan orang yang juga ikut berkontribusi atas kemacetan di atas Yogyakarta kemacetan bagian barat. Iya, betul. Maksudnya gini loh. Framingnya jahat ya, framingnya jahat ya. Soalnya kan maksudnya tuh ketenarannya Jogja itu Ya. itu kan pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Hah? Ya. Ya, salah satu dampak positifnya adalah gara-gara daerah sana itu macet, Tribe kantornya pindah. Itu dampak. Jahat coba. Jahat. Nah, jadi kita mendatangkan beliau ini itu seorang produsen cindramata khas Jogja. Jogja, gitu kan. Ciri apa? Dia membuat memproduksi Memproduksi barang-barang yang bisa jadi oleh-oleh iya, dari Yogyakarta. Betul, toko oleh-oleh. Toko oleh-oleh. Oh itu, berarti harusnya beliau menerima dampak positif dong ya dari Ya. dari popularitas Jogja. Tapi jangan-jangan beliau ini hanya satu dari sekian banyak atau Iya. hanya satu-satunya? Karena aku dengar sih beberapa perusahaan bakpia itu udah bukan orang Jogja lagi sih. Nah, itu nggak tahu ya. Itu nggak tahu ya, saya nggak tahu ya. Bapaknya nggak berani ngomong kayaknya. Oke, sebelumnya kita perkenalkan, selamat datang Pak Sugiharto. Selamat datang. Nah, gimana kabarnya Pak? Baik. Baik, kalau Lahir kecil besar di Jogja, Pak. Saya lahir bukan dari Jogja. Oke. Saya di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Daerah Kebumen. Oh, daerah Kebumen, isi tetangga. Tonggo. Isi tonggone. Dan memilih akhirnya Jogja. Tahun 88 Ya, kalau tahun segitu Bapak udah dianggap orang Jogja, Pak. Aku baru lahir, Bro. Langsung mana, Bro? Tolong. Aku udah sih. Kamu udah kan belum. Oh, iya, iya. Aku belum lahir. Tapi saat Nah, itu, yes. Pak Sugiharto nih ngomong-ngomong kesini kok bawa apa namanya Ajudan. ajudan ini. Bodyguardnya loh. Ini siapa? Ini siapa ini? Ini siapa? Mas boleh ngomong dulu Mas? Ya, saya adalah manusia. Lo kata aku suruh ngomong. Iya, betul. Betul. Boleh dikenalin Pak, ini siapa Pak di sebelahnya Pak? Ya, ini ikon figur kita Oke. yang selama ini kita keluarkan itu juga belum lama sih sebetulnya. Oke. Jadi namanya Bejo. Jadi dia sebetulnya punya satu family sebenarnya. Tapi yang Satu baru family. dia yang lagi kita eksiskan itu namanya Bejo. Dia punya istri namanya Gembil Gembil, oke. dan dia punya anak 2. Keluarga berencana ini. Keluarga berencana. Iya, keluarga berencana. Laki dan perempuan. Heeh. Nah, cocok kan? Cocok. Nah, itu yang cowok itu namanya Tole, yang cewek namanya
Denok. Ya. Oh, Nah, itu Jogja banget ya. Jogja banget ya. Memang dari nama dan juga yang lain-lain itu memang kita bikin memang kita harus bikin Jogja banget. Iya Yes. sih, Jogja banget. Sih. Akhirnya penonton kita tahu Heeh. yang kita undang ini adalah teman-teman dari Oma Oblong. Oke, Om Oblong. Enggak ada tulisannya. Iya, aku pakai bajunya Om Oblong. Tapi memang gini, dari aku cukup ngikutin karena Nah. industri di kaos gitu ya. Dulunya memang Oma Oblong ini suka banget bikin kegiatan-kegiatan ikonik. Oke. Terakhir yang aku tahu dia bikin kaos sebesar galeri. Kaos terbesar yang masuk rekor muri itu. rekor muri. Oke. Yang dipajang di galeri. Oke. Udah kelihatan dong Oke. sensasinya. Iya. Ya, toh. Pasti signaturenya ini dong, gudeg dong. Nah, enggak dong. Enggak ya? Ya, enggak kaos bos. Ini kaos kenapa jadi gudeg? Oh iya iya. Oke, tapi ngomong-ngomong soal tadi kita ngobrolin soal pariwisata nih, Pak Sugiarto. Menurut saya nih, Pak, Jogja itu sebetulnya secara infrastruktur belum siap menampung wisatawan semasif itu. Menurut saya, gitu kan. Karena dampaknya juga akhirnya ke macet dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau menurut Pak Sugiarto gimana, Pak? Ngelihat fenomena populernya Jogja tuh gitu sebagai kota wisata. Tapi jangan dibilang ya, beliau adalah penasehatnya Asosiasi Pariwisata ya. Jangan dibilang ya, itu Ya kan Bapak yang bilang, Anda yang bilang. Oh ya, saya ya. Anda yang bilang. Dikat. Gimana, Pak? Kalau kita lihat posisinya, Oke. kita mesti lihat dari beberapa kaca. Oke. Oke. Kalau dari sistem pemerintahan, kita ngomong sukses dong. Oke. Menarik Iya. wisatawan. Oke. Iyalah, Tempat yang nggak seberapa tapi wisatawannya banyak banget. betul. Betul. Oke. Oke. Tapi kalau saya lihat dari mungkin jalan di subnya, Ya. kewalahan. Ya, Iya. betul. Tapi menguntungkan untuk semua. Oke, menguntungkan. Oke. Iyalah, Semua sektor, Pak. iyalah. Mhm. Dari yang paling rendah pun juga itu menguntungkan. Oke. Seandainya dari orang yang mungkin di pinggir jalan, Yes. dia dapat kan yang di perempatan itu. Oke. Ya, oke. Dari Ekonomi situ. berputar. Iya, semuanya ekonomi jadi berputar. Hmm. Oke. Kalau saya senengnya yang macet. Seneng. Iyalah. Senengnya yang macet. Oh ya, di mana ada kemacetan bisa cuan ya. Iyalah, semuanya berjalan. Tinggal kalau seandainya memang macetnya itu terjadi ya kita mungkin dari pihak pemerintahan yang menganulirnya caranya bagaimana? Bukan ditutup. Malah bukan ditutup. Nah, kita kan mencarinya untuk datang ke sini. Susah payah udah. Susah payah, itu biayanya besar sekali. Hmm. Nah, Oke. anulirnya gimana? Ya tinggal penerapannya aja diatur, jangan sampai ditutup, tetapi jalurnya mungkin diperbesar kayak, atau mungkin jalurnya yang tadinya verboten itu dipindah kayak, atau bagaimana supaya- Rekayasa lalu lintas. Iya, harus seperti itu. Oke. Karena kalau enggak ya kita susah payah datengin gitu, Lama ditutup. nggak ada manfaatnya. Nah, itu nggak ada manfaatnya. Sekarang pedagang minuman Oke. laku nggak? Laku. Laku. Oh. Pedagang makanan laku nggak? Pasti laku. Berarti kan bukan yang atas doang yang menikmati toh. Iya. Semuanya tuh harusnya pasti kena. pasti kena ya. Pasti kena, pasti dapat. Oke. Panas macet lama, pasti minta minum, cari minuman. Iya, Ya, iya sih. Iya sih. Iya lagi. Betul. Sudah lama pasti minum cuma minum kembung, makanlah kecil-kecil Iya. snack. Iya. Iya. Entah itu kerupuk, entah itu pisang, tahu macam-macam tuh. Pasti laku, nggak mungkin nggak. Semuanya pasti berdampak. Oke. Nah, kalau menurutnya Pak Sugiarto sendiri, kenapa sih sebetulnya kalau tadi kan kalau kita ngelihat dari satu sisi gitu kan berarti berhasil dong kita mempromosikan Jogja gitu kan akhirnya wisatawan berbondong-bondong ke Jogja. Kalau nggak salah sekarang destinasi terfavorit kedua di Indonesia itu Jogja setelah Bali gitu kan. Nah, kenapa sih kalau Pak Sugiarto ngelihat dari dalam apa sih yang membuat Jogja itu sepopuler itu, Pak? Sebegitu menariknya untuk dikunjungi, Pak. Sebetulnya kenapa? Kalau saya lihat ya memang Jogja itu kan memang ambil dari kata nyaman juga. Oke. Nyaman, tentram, terus harga sekarang mungkin dari tempat-tempat tertentu ada yang masih sangat-sangat terjangkau dibanding produk-produk yang lain kan. Iya. Setuju. Jadi itu memang itu masuk semuanya gitu loh. Jadi itu daya tarik. Itu daya tarik sama luar biasa. Termasuk tempat-tempat wisata kan luar biasa di Jogja. Iya. Sangat-sangat banyak dan tumbuh terus. Nah itu kan salah satu
dari keberhasilan dari pemerintah Hmm. yang mendatangkan tamu, Oke. terus kita sebagai pelaku di usaha di Iya. daerah Jogja, ada yang bisa menangkap peluang Betul. itu, Ada yang tidak bisa. bukan tidak, Hmm. kurang, Kurang Oh, bisa. iya. belum tidak, nggak ada yang tidak, Oh, kurang, gitu. kurang Oke. kurang bisa. Oke, sip. Efeknya jadi semakin lama makin berkembang dan semakin banyak kan sekarang. Oh, iya. Ya. Baik makanan, baik tempat wisata, tempat oleh-oleh, semuanya berkembang semua. Hmm. Nah, tergantung semuanya itu nanti tergantung dengan kreativitas dari si pelakunya itu, pelaku pengusahanya itu. Kalau kita tidak bisa mempunyai suatu lebih, ya itu akan rata, Iya. bukan down tapi rata. Tinggal nanti setelah rata, apakah dia mampu atau enggak bisa berkembangnya, ya nanti mungkin akan turun lagi. Oke. Nah, tapi harusnya kalau misalkan hal seperti itu pasti kan ada dampaknya juga kan? Ada dampaknya. Iya kan? Ah. Makanya Kalau saya ngomong itu banyak positifnya. Lebih banyak positif, Lebih masih positifnya. dilihat banyak. Lebih Karena banyak gini Dan, aku tahun 80-an aja gitu. Kalau aku bilang sama orang di Aceh sana, aku tinggal di Aceh, aku mau ke Jawa. Itu belum dianggap ke Jawa kalau belum ke Ke Jogja. Jogja. Padahal Jawa ini ada Semarang, ada Padahal Surabaya. Jogja itu sekecil itu Nah, dibandingkan ketika aku Jawa bilang gitu aku kan. Surabaya, tanggung tuh dikit lagi ke Jogja gitu Gitu ya. ya. Padahal Jogja sama Surabaya Jauh jauh juga. cuy gitu. 250 kilo Iya, loh. gitu. Saking kuatnya Jogja itu gitu, maksudnya sampai gitu. Cuman dari segini tadi 7 juta angka pariwisata kita. Tapi dampak ekonominya Jogja itu tetap aja Pak tercatat sebagai kota provinsi termiskin di Pulau Jawa. Nah, kira-kira koneknya apa sih problemnya, kenapa tingkat pariwisata segitu tapi nilai ekonominya nggak begitu baik di Yogyakarta? Atau jangan-jangan kurang besar nih, masih kurang besar gitu Pak, jangan-jangan. Enggak juga ya. Enggak Kalau juga. saya ngomong. Enggak juga ya. Kalau sama dia ngomong miskin, ya itu mungkin karena datanya aja. Orang-orang yang mungkin tersorot di Jogja itu kalau makan mungkin karena itu perhitungan masalah pertumbuhan dan perkembangannya strategisnya ya, betul lah. Pembeliannya atau mungkin transaksinya kan memang Jogja itu kan memang murah-murah, banyak Betul. murah. Ya. Betul, Jadi murah banget. mungkin itu yang dikatakan di bawah standar. Tapi kalau seandainya dilihat nyatanya juga banyak, masih tetap semuanya nggak ada masalah, nggak ada yang sampai mati karena kelaparan. Betul. Cuma mungkin karena memang harganya murah, mungkin itu. Atau karena pembandingnya adalah kota-kota yang memang gaya hidupnya sudah tinggi gitu, bisa jadi. Konsumsinya. Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Mungkin gitu. bisa dikatakan seperti itu. Oke, walaupun tadi Pak Sugiyarto bilang bahwasanya banyak nih dampak positif dari popularitas Jogja gitu. Tapi kalau Pak Sugiyarto ngelihat sendiri pasti ada dampak negatifnya dong. Kalau selain macet, menurut Pak Sugiyarto apa kira-kira dan apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir dampak itu, Pak? Kalau dampak negatifnya saya ngomong nggak ada loh, harusnya. Harusnya ya? Seharusnya nggak ada. Enggak ada. Tergantung gimana kita Itu- manage-nya. Iyalah. Sekarang kalau macet tujuannya untuk tadinya nggak macet dibikin macet kan nih posisinya. Pemerintah kan menginginkan seperti itu. Nah, tinggal sekarang solusinya bagaimana untuk jangan macet. Cuma gitu aja. Oke. Jangan ditutup. Kalau ditutup ya sama aja ekonominya berhenti. Iya. Udah rame-rame baru ditutup lah, ngopo kan. Harusnya cuma dialihkan aja bagaimana caranya yang tadinya 100 masuk dibikin 10 lah atau 20 lah. Tapi beberapa tempat jadi Oh, desentralisasi. Jadi Oke. efeknya bisa lebih merata. ya ngomong. Oke. Karena tapi kan sekarang tempat-tempat wisata kan sudah merata. Iya Di sih. mana-mana tuh ada. Iya, enggak cuma di kota juga ya. Iya, dan pinggir-pinggir semua rata-rata. Oke. Cuma jalurnya kan pemerintah kan nggak bisa ngomong kamu minta masuknya 100 saja atau 20 aja. Enggak mungkin. Iya. Itu begitu pemerintah begitu bikin, ternyata sambutan dari pariwisata itu banyak, ya meludak. Nggak bisa kebendung. Oke. Nggak bisa kebendung. Positif nggak? Oh, tetap positif. Ya. Nah. Cuma tinggal itu kan dampaknya kan luar biasa yang saya Iya. tadi ngomong. Jadi kayak tinggal pengalihannya aja. Kan makanya ada jalur lingkar, ada jalur apa,
banyak sekali memang. Oke. Tapi tetap aja kan tetap kalah, nggak mungkin bisa menang karena se-Indonesia masuk ke tumpahan ke Jogja semua kan nggak mungkin. Betul. Nah, tapi berikutnya gini, saya agak mengulik sih. Dulu saya paham kalau mau jadi pengusaha merchandise atau oleh-oleh khas Jogja, maka dekati Malioboro. Semua orang berlomba-lomba pabrik tersentral di buka Malioboro. Iya. Nah, sementara si perusahaan ini songong loh, nggak mau deket-deket sama Malioboro, dia agak menjauh, tapi bikin kemacetan di daerah itu. Alasannya apa sih sebenarnya Pak? Kenapa semua orang pengusaha kan paradigmanya buka di sekitar Malioboro gitu? Setidaknya punya cabang lah di sana gitu ya. Sementara Bapak enggak nih Pak? Ya memang ya, saya akan memang waktu dulu kan kita juga melihat peta juga. Jadi posisinya kalau kita masuk di Malioboro itu cuma pasar aja. Pasar memang iya, kayak semacam ikan gitu di danau, di situ ikannya banyak sekali. Iya. Tapi kan kita kalau seandainya tumpah ruah masuk ke sana pasti laku. Pasti laku. Cuma kosnya kan tinggi sekali. Ya. Sewanya, tempat kalau seandainya beli harganya berapa, itu kosnya tinggi sekali. Efeknya nggak mengena ke konsumen. Salah satunya pasti akan menaikkan harga. Betul, otomatis. Betul. Ya, pasti yang dikenakan pasti di situ juga. Terus mungkin macetnya. Ya. Orang masuk ke sana parkirnya juga susah. Iya, betul. Ya, betul. Terus nanti untuk yang lain-lainnya banyak sekali sebenarnya yang jadi negatifnya. Jadi masuk ke sana susah, efeknya banyak yang protes segala macam karena tempatnya jalannya juga sudah seperti itu. Aksesnya udah terbatas banget. Memang punya pemikiran kita memang nyamannya kayaknya bagus di pinggir. Ya desentralisasi tadi ya, itu ya. Daripada kosnya untuk nyewa tempat di Malioboro itu yang udah sampai ratusan juta per tahunnya, mending ratusan juta itu dipakai untuk marketing di pinggir gitu ya. Okay. Tapi apakah bisnis oleh-oleh itu semenjanjikan itu, Pak? Menjanjikan lah. Mbak Imong nggak mungkin nggak mau. Imong malu. Kenapa sebut-sebut di sini? Salah ya. Salah dong. Nah, maksudnya kenapa melirik industri itu? Apakah semenjanjikan itu? Ya tujuan kita kan memang menyediakan oleh-oleh yang mungkin diminati atau mungkin bisa dibawa oleh pariwisata. Oke. Ya entah itu makanan, entah itu apapun. Oke. Atau mungkin cenderamata, itu kan kalau dulu kita lihat potensinya kan memang Jogja masih kurang. Ya. Tapi kalau sekarang Jogja udah tumpah ruah. Ya. Jadi ya kita ambil peluangnya di situ aja. Awal mula kepikiran bikin Omah Oblong itu gimana Pak Sugiro? Sebetulnya dulu bukan Omah Oblong. Oh bukan. Bukan. Awalnya bukan Omah Oblong. Pak usaha. Pertamanya itu kita kan cuma bikin tempat usaha kecil-kecilan, pesanan-pesanan gitu. Tapi setelah lama kelamaan kok kita kayaknya butuh kayak semacam tempat kayak semacam oleh-oleh. Terus kita bikin produk namanya Jogja T-shirt. Nah, setelah dari Jogja T-shirt itu kan berkembang. Omah Oblong itu tahun 2012 mungkin. 2012. Baru mulai keluarkan kita brand untuk Omah Oblong itu. Bukan brand, itu merupakan store. Store Omah Oblong. Jadi store yang kita berharapnya Omah Oblong itu rumah kaos oblong yang mungkin ada di Jogja dan di dalam situ ada beberapa produk. Mulai dari yang sangat-sangat terjangkau sampai yang beberapa kelas ya. Ada kelasnya. Bahkan percaya atau tidak, menggeser sebuah brand lama yang eksis banget di Jogja. Iya, tahu aku. Segitunya ya bisa di dunia ini, bisa bahkan di dunia perkaosan ini, peroblongan ini, bahkan kompetisinya sampai bisa seperti itu, Pak. Ya mungkin itu karena keberuntungannya aja. Keberuntungan. Kayaknya nggak ada sih Pak. Kalau saya lihat sih konsistensinya ya dari mulai yang kemarin bikin semua orang yang kaya itu kayak gitu. Ya kan orang yang sukses tuh kayak gitu. Keberuntungan ya. Beruntung aja gitu kan. Beruntung aja. Aku kok nggak beruntung rasanya dulu. Nggak, kalau dibilang beruntung nggak ada orang yang panas-panasan di dalam sini loh.
Iya, maksudnya gini Pak, maksudnya industri oleh-oleh lah gitu lah. Apalagi kita ngomongin Jogja, itu kan rame dan penguasanya itu sudah ada gitu loh. Nah, emang value yang dibawa oleh Omah Oblong itu apa sehingga bisa bersaing dengan mereka gitu Pak? Ya kalau kita sih ya memang konsisten aja. Satu, kita bicara karena kita main di wisata, kita mesti harus mempunyai ikon-ikon juga. Oke. Masalah untuk kebudayaan, pariwisata itu yang sangat pokok sama kita untuk melakukan di situ. Heritage, ya itu yang kita kembangkan angkat posisinya. Ya. Jadi karena kita bermain dengan wisata, kita ingin menaikkan dunia wisata supaya bisa masuk dalam situ, karena pemerintah kan sudah menaikkan itu. Karena kalau seandainya sudah dinaikkan seperti itu, sayang dong kalau kita nggak baca di peluangnya tersebut. Karena wisata itu gimana pun orang dari kalangan manapun tetap inginnya berwisata. Endingnya tetap di wisata. Cuma kalau mau beli atau enggak, nah itu urusan lain lagi. Ya, tinggal bagaimana kita memikat mereka untuk beli kan gitu ya. Betul. Nah, peluangnya ada di mana nih? Pangsa pasarnya di mana? Ya kita menyediakan, makanya Omah Oblong itu kan ada beberapa merek tuh efeknya. Jadi kita dari paling bawah sampai yang superior pun juga akan kita sediakan. Superior loh, nggak premium lagi loh, superior. Nah kalau yang kita lihat yang hari ini kan memang yang masuk yang middle ya Pak ya? Iya. Dan nggak pasaran ya, kalau Tugu ya memang ini ikonik Jogja. Tadinya saya pikir ini adalah plesetannya Abdi Dalam Pak. Ya, tim-timnya tim pasukannya Keraton. Ternyata ini adalah ikonnya sendiri dan didesain sendiri Omah Oblong yang pegang si Bejo. Yang Hai Bejo. Jo. Dadah dong Bejo. Nah, benar gitu ya. Ini manusia ya, bukan AI. Iya. Nah, tapi menarik tadi obrolan kita di luar nih, Pak Abah. Yang di luar ya. Yang waktu di luar tadi sebelum masuk gitu kan. Bagaimana Pak Sugiyarto ini bisnisnya itu core-nya ada di Jogja, gitu kan. Beliau mengatakan bahwasanya peluang Jogja bagus soalnya, gitu. Nah ini cukup menarik karena banyak orang gitu yang katanya mau kaya di Jogja tuh susah gitu loh Pak. Impossible. Iya, maksudnya tuh dengan UMR serendah itu, dengan kota yang sekecil ini, katanya mau berkembang di Jogja tuh susah. Kenapa Pak Sugiyarto bahkan bilang peluangnya besar di Jogja gitu? Saya mau nambahin dulu bahwa Jogja ini penghasil anak-anak kreatif, pintar-pintar, cerdas-cerdas, tapi nggak cari duitnya nggak di Jogja. Tapi dia minggat setelah dia belajar di Jogja, minggat. Karena dia lihat Jogja bukan tempat peluang untuk cari duit. Betul. Gitu. Tapi ada orang yang ngaku bahwa Jogja ini peluangnya bagus gitu. Kenapa Bapak bisa bilang kayak gitu Pak? Ya karena mungkin kekurangan orang. Kekurangan orang? Iya. Bapak ngerasa kekurangan orang Pak? Iya. Lah yang sudah pintar-pintar larinya keluar. Oh iya betul juga. Betul lagi. Betul. Ya. Coba kalau tumpah ruah di sini, wah kita repot juga persaingannya. Iya ya. Oke, Jogja kekurangan orang. Bapak tadi bilang kayak gitu. Iya. Kan maksudnya enggak banyak sekali. Banyak orang yang pintar-pintar, dia punya kreatifnya tinggi dan dia malah biasanya sedikit slow down. Karena Jogja itu kan sudah dikenal nyaman, makanannya murah, jadi kayak semacam orang-orang yang di luar pulau rata-rata karena semua SDA-nya tercukupi, efeknya nyantai aja dia. Makanya Jogja itu kelihatannya kayak semacam nyantai tapi tetap jalan terus. Tapi kalau dari sisi pengusaha Pak, ini memang nggak ada di TOR sih. Cuman saya agak pengen mengulik aja, melihat sebagai pengusaha, melihat upah di Jogja ini sudah layakkah atau memang semestinya masih segini Pak? Kalau dilihat dengan uang yang di-spend, yang dikeluarkan, ya saya kira mungkin cukup ya. Cuma posisinya kan pemerintah berusaha untuk bisa menaikkan posisinya ke sana. Pasti ya setiap tahun pasti ada perubahan-perubahan. Ya kita ngikutin aja posisinya. Ya itu kan kelebihan juga dari karena dari UMR-nya yang rendah itu kelebihan dari untuk pengusaha karena pengeluaran yang harus kita keluarkan menjadi minim. Dibanding kalau kita usaha di kota lain gitu bisa jadi. Kalau di Jakarta sudah 500 juta rupiah. Iya. Kosnya tinggi banget. Banyak sekali. Sekarang malah karena sudah terlalu tinggi, pabrik-pabrik kepinginnya
cari yang murah-murah. Iya, Karena geser. geser kan. Pasti Akhirnya nggak cuma pabrik Pak, ada beberapa perusahaan lah kolaps. yang pindah kemari, cuman untuk biar gajinya bisa ikut gajinya Jogja. Iya. Iya. Ya memang seperti itu. Kan mencarinya kan posisi gitu. Nanti kalau saya sudah naik, nanti lain lagi cari di luar pulau sananya gitu. Itu pasti akan ke sana. Berarti Pak Sugiro itu masih percaya bahwasanya bisa kaya di Jogja, Pak? Relatif ya kalau dia mau kaya. Oke, betul. Aku kok mau buka-bukaan serem ya sama beliau. Iya. Nah, oke, aku ganti pertanyaannya. Peluangnya masih besar untuk berkarir dan berusaha di Jogja? Oh sangat. Sangat besar. Oke. Sangat. Kita lihat kayak kafe-kafe makanan yang seperti itu, walaupun di Jogja itu banyak, tapi antri-antri. Betul. Terus tempat-tempat wisata, oleh-oleh semacam gitu, busnya masuk banyak sekali. Iya. Karena posisinya itu sebetulnya salah satu pengusaha membantu pemerintah supaya jangan terlalu cepat macetnya. Sebetulnya posisinya arah ke sana. Iya. Dia kalau begitu macet, bis juga pusing, putarnya susah loh. Betul. Jadi malah kalau bisa dibikin kantong-kantong seperti itu, jangan sampai ada penutupan jalan. Iya. Karena begitu dia ditutup, jalannya macet semuanya kok di bis. Iya. Nggak mungkin enggak. Tapi dampaknya ada, pasti dampak semua dan itu pasti positif, nggak mungkin negatif. Negatifnya pengeluaran biaya BBM-nya naik. Ya, karena semua. Tapi kan jadi berputar juga, Pak. Pengeluaran BBM naik, orang jadi berwisata, ya kan, jadi banyak yang belanja gitu. Ada kan. negatifnya. Apa itu, Pak? Pariwisata marah-marah. Dinasnya, Karena Pak. macet. Oh ya, pasti semua akan ngeluh Cuma itu, gitu Pak. aja. Iya. Tapi efeknya semuanya kena loh. Iya. Dapat semua itu. Iya. Aku agak sentimen nih, Orma Oblongnya agak sentimen sama pelaku usaha mikro. Kenapa kayak gitu? Nggak ada produknya Oma Oblong itu bisa ditemukan oleh pedagang-pedagang kaki lima yang ada hotel, ada ramai tamunya. Biasanya kan ada yang jualan kaos tuh, Pak. Ada yang jualan oleh-oleh. Tapi nggak ada jualan produk Oblong. Emang nggak boleh, Pak? Biar nggak kelihatan pasaran aja. Biar agak eksklusif. Iya. Dijaga. Walaupun murah, sekelas dengan yang di PKL, ya. Tapi kita punya sesuatu yang berbeda dibanding yang di sana. Oke. Ya mungkin karena harganya sama, karena kita pabrik agak sedikit besar tempatnya, ya mungkin kita bikin kualitasnya yang mungkin berbeda. Oke. Karena posisinya kita berani berikan jaminan. Produknya itu kita kasih jaminan juga. Harga segitu Bapak kasih jaminan, Pak? Kasih jaminan. Jaminannya apa, Pak? Kalau memang itu cacat dari produk kita, memang itu betul-betul dan itu terlihat dia beli, dibawa pulang, kita kirim, kita berikan, kita beri. Kita ganti. For free. Untuk For free. menjaga kualitas itulah bahkan tidak mudah untuk ditemukan selain di outletnya gitu ya. Iya. Oke. Satu di situ. Yang kedua, mungkin ada beberapa kan produk-produk yang dari orang-orang pariwisata yang datang ke tempat kita, banyak yang komplain kok banyak nggak boleh dibuka. Nah, salah satunya di situ. Untuk menjaga kita mungkin kalau kita ngomong seperti itu di tempat kita jualan kan nggak sopan, nggak kesannya enak, arogan arogan sekali kan. betul. Wah, nggak boleh dibuka gini-gini ya. Kompensasinya apa kalau nggak boleh dibuka? Nah, Bapak harus ngeliatin tempat saya display. Kompensasinya seperti itu. Garansinya. Jadi kalau kisah kebayangan, salah satunya itu untuk menutup ya kalau sana yang datang cuma sedikit, kalau yang datang banyak, begitu dibuang. Wah, semua dibuka, bubar, toko tuh bubar. Karyawannya lembur sampai besok ngelipetin. Belum tentu bisa selesai. Iya. Jadi kita antisipasinya arahnya ke sana. Tapi kita berikan kompensasi. Enggak cuma asal kita melarang, salahnya gitu. Bukan melarang, kita nggak pernah melarang. Memohon jangan dibuka semua. Karena kos satu, yang kedua sama-sama kita sama-sama ngeluarin kos akhirnya. Karena plastiknya aja kalau sudah dibuka kita pakai ulang udah agak lecak. Iya, betul. Dan tapi itu ya nggak ada masalah, kita tetap oke, nggak ada apa-apa. Cuma ya kita saling pengertian aja posisinya. Kita kasih ada beberapa, ya kita kasih solusi. Nah, sebagai pertanyaan penutup, Pak. Jadi beberapa tahun yang lalu itu kan sempat rame oleh-oleh artis tuh loh.
Ya. Kue artis gitu. Warung-warung atau Iya. restoran-restoran atas nama artis Iya, jualan. kue-kue Ya, itu oke. itu di branding sebagai oleh-oleh khas gitu Iya. kan, oleh-oleh khas Jogja, oleh-oleh khas Iya, Bandung. ha. Nah, tapi tuh banyak beredar suara-suara di luar. Lah itu kan yang punya artis ini kan Bukan bukan orang Jogja, Jogja gitu. bukan Jogja. Nah, kalau Pak Sugierto melihat fenomena itu tuh gimana Pak waktu itu? Ya saya ngomong ya biasa-biasa aja ya posisi. Enggak mengganggu Pak secara bisnis. Mengganggu ya enggak juga Enggak, karena buktinya juga ada collab ya beberapa ya. Dibuka lagi sama dia. Lah iya dong. Iya. enggak, bukan collab sebenarnya, cuma menurun aja posisi. Oh, menurun. Atau ganti bentuk lain. Biasanya seperti itu. Jadi dia ganti bentuk, dia posisinya dia akan mencari peluang yang lain. Hit and run lah ya. posisinya mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah ada seperti itu kan biasanya dia pasti minta kayak semacam kerjasama. Oke. Nah kerjasama kan pasti ada sesuatu hal kontraknya. Hmm. Nah kontraknya mungkin pas lagi habis selesai pindah. Biasanya kan arahnya ke sana. Biasanya memang dari perusahaan-perusahaan yang oleh-oleh gitu memang mempercepat pengenalannya supaya biayanya jangan terlalu lama, supaya dia cepat balik uang kembali jualannya. Investasinya kan besar kalau misalnya kita buka. Jadi untuk mempercepat aja posisinya arahnya ke sana. Oke. Tapi kan sama aja kadang-kadang begitu naik terus langsung turun. Oke. Pak, tadi udah pertanyaan penutup. Iya. Aku minta satu closing statement deh. Sebenarnya gini, Jogja ini banyak anak-anak muda yang mau berusaha. Banget. Banyak banget. Enggak banyak tapi yang konsisten seperti Bapak Iya. dari tahun 8 tadi ya, 80-an ya. Oh, ini Udah mulai di udah Jogja. puluhan tahun di perkawasan loh. Iya, Iya kan? perkausan. Nah, banyak kegiatan-kegiatan beliau yang tidak tidak melulu harus bicara tentang efeknya ke penjualan. Iya. Waktu bikin kaos yang terbesar itu kan secara efek penjualan juga nggak terlalu banyak. Nggak direct. Membawa orang ini makhluk ini kemana-mana itu tidak direct menghasilkan yang juga revenue yang besar-besarnya dari situ. Triknya untuk bisa anak-anak muda mau berusaha di Yogyakarta apa sih Pak? Dan konsisten. Konsisten, karena ya itu tadi kalau nggak konsisten ya selesai udah. Ya ulet aja nak saya ngomong. Uletnya ulet bulu apa ulet daun Pak nih Pak? Enggak gitu, beda Memang ulet. peluangnya itu kan memang dari biasanya sih kan. Kalau biasanya kan dana. Oke. Terus dia bisa ulet nggak? Terus actionnya gimana? Kalau dia hanya monoton ya sama aja dengan yang lain. Makanya saya cari sesuatu hal pasti yang berbeda. Rata-rata yang saya keluarkan pasti akan semuanya. Saya tidak mau sesuatu yang sama dengan yang produk. Punya uniqueness sendiri lah ya. Iya. Oke. Makanya salah satunya ini di sini. Nanti kita akan mengeluarkan salah satu produk yang mungkin yang kita akan keluarkan dengan menarik minat beberapa anak-anak muda yang mungkin dia paham masalah desain yang lain-lain. Nah, rencana kita akan lakukan itu juga. Oke. Oh ya, aku dengar, iya. Oma Oblong ini sedang men-challenge anak-anak muda Iya. yang suka dengan menggambar, desain mendesain, jago bikin huruf-huruf, tulisan dan segala macam, akan dibuatkan kompetisi khusus oleh Kompetisi Oma desain. Oblong. Betul. Dan hasil dari karya mereka akan diterbitkan dalam bentuk Iya. merchandise oleh-oleh ini. Betul. Oh, kapan tuh Pak? Kapan? Itu rencana bulan depan. Bulan depan. Oh ini Mbak posternya nih. Ya total hadiahnya 3 juta untuk 5 orang pemenang. Ya Oke. nanti akan diadakan bulan depan. Oh. Pantengin Instagramnya Oma Oblong. Ini posternya ya guys. Nah, ya editor kerja ya. Kerja ya, Kemarin tolong ya, Oke. kerja ya, gitu ya. Nah, ini nanti desainnya bisa bentuk text art disertai gambar. Ya. Nah. Karena saya udah host yang udah berlebih ya. Oke. Saya mau kasih produk dari Oma Oblong buat mereka yang paling komennya paling oke. Oke. Komen boleh ngomennya yang membangun, setengah membangun boleh. Apapun ya, mau ngeluh tentang Jogja boleh. Nanti kita akan kasih oleh-oleh dari Oma Oblong. Oke. Komen, jangan lupa follow Oma Oblong sama The Tribes. Yes. Nanti yang beruntung kita kasih langsung. Yes. Hadiahnya. Yang boleh Diantarin sama Bang Gondrom ke rumahnya. boleh. Sekalian gue mau main ke rumah. Mau main. Oke. Ya. Oke, jadi intinya kita harus ulet, ya kan, harus konsisten. Terus kita harus punya selling point sendiri, punya Ya, uniqueness. supaya kita bisa stand out. Oke, thank you so much, Pak Sugierto. Semoga sukses selalu. Bejo, gimana salam buat keluarga di rumah ya, Bejo ya? Salam buat keluarga di Gimana rumah. anak istri udah makan, Jo?
Udah. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, and comment, dan jangan lupa follow Omah Oblong di Instagram, Ya. gitu kan, dan main-main juga ya, googling dah banyak ya Omah Ya. Oblong ya. Oke, jangan lupa apa lagi Mbah? Lupa apa lagi? Jangan lupa Oke, bye. berkunjung ke Omah Oblong. Oh iya, jangan lupa berkunjung ke Omah Oblong. Bye bye. Bye.